Halo semua, ketemu lagi dengan gue Eki di Enthusiast Zone ID Channel. Pertama-tama gue pengen ngucapin selamat tahun baru 2017. Nah, di awal tahun baru ini gue ingin review sebuah produk paling anyar dari Asus. Penasaran kan? Motherboard terbaru ini merupakan lineup terbaru dari Asus, yaitu Asus ROG. Nah, tapi karena dia mengadopsi dari VGA, yaitu brand Strix yang udah sukses di pasaran, maka diciptakanlah brand ROG Strix Gaming ini. Nah, sebenarnya board ini merupakan, menurut gue ya, merupakan produk kedua dari Strix Gaming, karena sebelumnya udah diluncurkan X99 Strix Gaming. Nah, motherboard ini memiliki chipset Z270 dan soket 1151 yang diperuntukkan untuk mensupport prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel Kaby Lake. Tapi tenang guys, motherboard ini masih backward compatibility dengan Intel Skylake. Jadi buat kalian yang masih mau pakai Intel Skylake, motherboard ini masih oke juga. Oke guys, kita lihat langsung penampakan dus bagian depannya, yaitu sudah ada logo Strix, lalu ada logo ROG di sana, ada produk image-nya dan fitur-fitur. Lalu di bagian belakang ada penjelasan mengenai fitur-fitur lengkap. Nah, langsung aja kita coba lihat tampilannya. Seperti biasa, DVD driver, lalu ada manual, dan ternyata dapat stiker Strix dan ROG. Lalu ada kabel stiker, dan kayak biasa ada kabel SATA dan apa namanya ini, back I/O, back panel, dan ada SLI cable atau SLI connector. Lalu ada grup pencang M2 SATA, lalu ada CPU holder kalau untuk yang buat ngedelete, dan ada WiFi receiver anten. Oke. Nah guys, kita lihat langsung penampakannya kayak apa. Ini motherboardnya. Tada, oke. Dari penampakan pertamanya begitu menggoda, karena motherboard ini kelihatan banyak sekali mengusung fitur-fitur yang cukup mewah untuk di kelasnya. Nah, untuk bagian pertama gua mau menjelasin fitur-fitur yang standar atau dimiliki oleh motherboard lain sekelas. Nah, mulai dari slot DDR4, yaitu di motherboard ini tersedia 4 slot DDR4 yang support hingga 64 GB dan dengan konfigurasi dual channel. Lalu ada SATA port yang cuma 6 yang memang support natif dari chipset Z270, memang 6. Lalu ada 3 buah PCI Express yang mendukung 2-way SLI dan 3-way Crossfire. Selain itu juga ada 4 buah PCIe 1 kali. Nah, untuk asupan dayanya, motherboard ini menggunakan 24 pin power dan 8 pin power. Nah, di motherboard ini terlihat ada 10 power phase yang digunakan untuk mensuplai
daya ke CPU sebanyak 8 phase dan 2 lagi untuk iGPU plus 1 lagi untuk DRAM. Nah, kelihatannya udah kita bahas fitur-fitur yang biasa digunakan oleh motherboard sekelasnya. Nah, gua akan highlight kali ini untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh motherboard ini yang mungkin nggak dimiliki oleh motherboard sekelas lainnya, atau fitur-fitur yang menurut gua oke banget. Oke, kita mulai dari slot memori. Tadi gua bilang slot memorinya 4 ya, tapi dari datasheet yang gua baca dari Asus, bahwa Asus mengklaim bahwa memori DDR4-nya, memori di motherboard ini dapat berjalan hingga 3866 MHz OC. Nah, kita mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, bahwa enggak semua motherboard dengan 4 DIMM bisa berjalan 3866 MHz dengan gampang. Istilahnya, kalau misalnya kita pasang DDR4 dengan XMP 3866, nah dia ada yang booting dan ada yang enggak, karena perbedaan topologi atau layout trace design memori dengan yang 2 slot. Jadi 2 slot itu istilahnya lebih enteng untuk menjalankan memori 3866 atau bahkan 4000. Lalu ada desain layout M2 SATA ini kelihatannya sangat pintar karena menghindari, ada di sini satu dan ada di sini satu, menghindari panas dari graphic card. Biasanya ada motherboard yang menaruh M2 SATA-nya di bawah graphic card. Nah, mungkin itu akan mempengaruhi terhadap M2 SATA tersebut, karena panasnya graphic card akan tersalurkan ke M2 SATA. Jadi Asus ini menghindari hal itu dengan memberikan M2 SATA-nya di luar bawah graphic card. Oke, lalu ada yang gua highlight di sini adalah header. Nah, pada umumnya header yang dipakai oleh motherboard adalah header USB 3. Nah, Asus menyediakan USB 3 header, tapi Asus juga menyediakan USB 3.1 header. Nah, ini mungkin agak susah untuk cari casingnya nih. Tapi untuk kedepannya Asus sudah menyediakan header untuk USB 3.1. Nah, untuk overclocker juga ada fitur unggulannya atau kelebihannya, yaitu di header fan. Jadi kalau overclocker yang suka pakai fan setan, nah, tiap header ini udah support 3 ampere. Jadi nggak perlu colok lagi ke molek, lu bisa langsung colok ke header fan-nya. Yang kelima adalah biasa ya, khas dari ROG, yaitu ROG Supreme FX. Nah, ini nggak dimiliki oleh brand lain. Jadi Supreme FX ini menjamin untuk audio yang lebih jernih dan lebih low noise. Nah, di motherboard ini udah pakai generasi terbaru, yaitu S1220 audio codec. Nah, dia menjamin bahwa kemampuan untuk menurunkan tingkat noise-nya lebih bagus daripada generasi sebelumnya, baik untuk listening audio maupun streaming. Nah, untuk selanjutnya gua mau highlight tentang bling-bling. Nah, di bawah pendingin MOSFET terdapat LED RGB backlight yang modenya bisa diatur dengan Aura Sync software. Buat kalian yang mau pakai LED strip, di Mobo ini juga tersedia header untuk RGB stripnya. Fitur terakhir adalah Bluetooth dan Wi-Fi AC yang udah support dual band. Dan antena receivernya juga fleksibel, bisa dipindah-pindah, nggak kayak produk lain yang biasanya langsung dicolok 2 antena pada jacknya.
Nah, yang terakhir adalah software khas Asus seperti Overwolf untuk para gamers, Aura Sync buat ngatur RGB backlight, lalu ada RAM cache untuk mempercepat hard drive atau SSD, dan ada juga Sonic untuk audio utility. Oke, langsung kita lihat BIOSnya. Nah, BIOSnya sama kayak ROG. Oke, langsung ke My Favorite. Lo bisa lihat di sini ada settingan cepat buat CPU multiplier. Jadi lo bisa set manual. Lalu ada DRAM frekuensi. Nah, di motherboard Z270 ini DRAM-nya bisa sampai 4266 MHz. Oke, lalu ada CPU voltage. Lo bisa set di manual atau override atau di auto. Lalu kita ke storage configuration. Nah, di sini lu bisa lihat ada settingan buat Intel Optane Technology. Nah, kita langsung ke menu AI Tweaker. Lu bisa lihat di sini ada fitur OK, yaitu fitur 5 GHz OC Profile. Jadi buat lo yang awam bisa langsung klik fitur ini lalu jadi 5 GHz deh CPU lo. Oke, kita biasa langsung ke advance. Bisa dilihat di sini menu-menu pilihan. Lalu ada menu hardware monitor untuk ngecek suhu dan segala macam. Nah, di sini ada OC Profile. Asus menyediakan 8 buah OC Profile. Nah, gua akan coba langsung load CPU 5 GHz OC Profile. Kira-kira berhasil atau enggak ya? Oke, save and reset. Oke, kayaknya berhasil masuk sampai Windows. Oke, di CPU Z udah kedetek 5 GHz dengan voltase 1,4 volt di sini. Nah, lo bisa cari sweet spot CPU voltage-nya secara manual biar voltasenya nggak kelebihan dan suhu load-nya juga nggak kepanasan banget. Nah, lo bisa cek kestabilannya dites dengan benchmark kayak XTU, Prime atau Cinebench. Oke, pengujian terakhir adalah boot RAM dengan XMP 4000. Nah, Asus udah membuktiin janjinya bahwa pada 3866 bisa boot dengan sukses. Sedangkan pada 4000 MHz memang berat untuk 4D motherboard.